of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Tentunya barengan Awang Ajiwasita dan Om Bob. Di episode kali ini kita akan langsung dibuka dengan sebuah komentar dari Pak Budi. Kebetulan Pak Budi ini dari Jakarta. Terima kasih komentarnya. Pak Budi ini pengen ngajak diskusi seputar kemacetan lalu lintas ya. Apakah bisa kita menerapkan motor dengan sistem plat nomor ganjil dan genap? Kemudian apa yang terjadi kalau dengan adanya sistem itu, khususnya kota Jakarta ini bisa bebas macet, atau sebaliknya, malah tambah macet, gara-gara banyak orang yang beli motor sesuai dengan angka plat nomornya. Menurut Om Bob gimana? Ya, ini memang tujuan dengan menerapkan sistem ganjil genap itu tujuannya memang untuk mengurangi kemacetan lalu lintas ya. Itu yang memang sudah Jakarta itu termasuk yang paling parah di dunia ya. Dulu Bangkok yang nomor 1, tapi sekarang Bangkok sudah relatif sudah oke. Nah, masalahnya ini kalau mau diterapkan harus sebagai jangka pendek. Ini nggak bisa kalau jangka panjang. Sekarang kita lihat, mobil yang kemarin itu dibedakan antara tanggal ganjil dan tanggal genap, nomor ganjil, nomor genap, itu sudah mulai banyak orang yang punya 2 mobil dan direkayasa sedemikian rupanya, pokoknya nomornya harus beda, ganjil dan genap. Jadi relatif dia tetap pakai mobil pribadi. Tujuannya pemerintah kalau dibegitukan itu kan yang punya mobil 1 kebetulan dia punya nomor genap, maka kalau pas hari ganjil dia diharapkan naik kendaraan umum. Tujuannya bagus ya. Nah, demikian juga sekarang sepeda motor katanya juga mau dibegitukan. Sami mawon ya. Sepeda motor harganya ya 15 juta boleh kan? Kalau kita punya uang 500.000 sudah boleh kredit. Betul. Nah, ini sebetulnya jangka pendek oke, tapi jangka panjang tidak bisa lagi dijalankan. Inti dari permasalahan ini adalah penduduk Jakarta itu tidak mau pakai kendaraan umum. Itu aja poinnya ya. Kalau kita lihat di kota-kota besar di dunia, misalnya Jepang, Hong Kong, Eropa, Amerika, Inggris, itu semua sangat mengutamakan kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Kecuali di Amerika ya. Amerika kalau bukan di New York ya itu bukan di kota-kota besar itu masih memerlukan mobil karena satu-satunya transportasi yang dipakai oleh mereka itu ya mobil. Rumahnya jaraknya jauh-jauh, antara tempat kerja sama rumah tinggalnya juga jauh. Ya, angkutan umumnya itu bis dan itu tidak cepat ya, artinya itu tidak seperti bis kota maupun MRT yang 3 menit sekali sudah datang. Tapi kalau yang di suburb itu kan jam-jam tertentu, 3 jam sekali, 4 jam sekali. Jadi kalau di Amerika memang semua itu punya mobil, karena itu mobilitasnya harus pakai mobil. Nah sekarang kalau kembali ke Jakarta, itu tujuannya kan supaya naik kendaraan umum kan. Itu pejabat-pejabat kita kalau berpidato selalu tujuannya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kalau mau membenahi kemacetan di Jakarta, itu memang kendaraan umum itu harus dijalankan dulu. Diperbanyak, diperbaikin. Air conditionnya nggak boleh sering macet, harus cukup dingin. Kebersihannya harus oke. Ya, sekarang itu MRT di Jakarta kan bagus ya. Orang kalau berani makan atau minum di dalam kereta didenda. Ya, apa mungkin tidak boleh masuk itu ya. Jadi itu udah benar. Jadi sehingga itu menjadi rapi
ya menjadi bersih. Jadi orang kalau mau naik juga oke. Om Bob, kita akan break sebentar. Kita juga tunggu komentar Anda untuk kita diskusikan di sini. Silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kembali lagi Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Nah, kita lanjut lagi Om Bob. Saat aturan ganjil genap bertujuan untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi di jalan, biar nggak macet, di saat yang sama juga untuk beli motor atau mobil pun sepertinya sekarang relatif ringan. 500.000 itu bisa dapat motor. Kalau mobil, ya 5-10 juta pun kayaknya boleh kan ya? Ya, pertimbangannya orang kredit sepeda motor dengan mempunyai uang muka 500.000, itu kan sebulan cicilannya kan antara 300 sampai 500.000. Ya. Jadi selalu pertimbangannya adalah kalau saya naik bis kota atau busway atau naik metro mini atau naik kota-kota, itu satu kali perjalanan itu kan bisa 4.000, 3.000. Sehari bolak-balik 10.000. Itu udah 300.000. Ya kan? Kalau pemberiannya hanya satu, tapi kalau pemberiannya harus pakai 2 stasiun atau 2 putaran, itu sehari bisa 15 sampai 20.000, sehingga sebulannya 600.000 lebih. Makanya daripada saya uangnya buat bayar angkutan umum, lebih baik saya buat nyicil kendaraan. Itu pemikiran yang tidak bisa dilarang. Ya, jadi kalau mau mengatasi ini, mestinya kendaraan umum itu harus dibuat semurah mungkin. Ya, jadi misalnya untuk busway itu jangan 4.000, jangan 6.000. Sekarang busway misalnya 1.000. Nah, ya kebetulan kan Indonesia ada uang koin 1.000 itu kan. Betul. Pakai aja uang koin itu yang 1.000, ceklok ya. Coba, itu nanti kan orang udah mikir, waduh, kalau cuman 1.000 bolak-balik 2.000, satu bulan cuma 60.000. Buat nyicil kendaraan itu 300 sampai 500.000. Belum uang bensin macam-macam. Bisa sampai 750 atau 1 juta. Wah, mending saya naik kendaraan umum. Udah. Pemikirannya adalah itu. Nah, kalau mobil bagaimana Om Bob? Ya, kalau mobil, yang punya mobil juga mikir. Kalau nyicilnya sebulan itu 1 juta atau 2 juta. Tetapi karena ekonominya lebih kuat, gengsi kalau mau naik kendaraan umum kan, yang 1.000 tadi itu kan pasti maksa tetap pakai mobil. Nah, daripada seperti itu ya aku lebih oke lah. Aku masih punya pendapatan cukup untuk beli mobil, ya. Masih turah begitu. Ya, mestinya pemerintah ya nggak usah menyerah. Ya. Terus langkah apa lagi Om Bob? Ya, langkahnya ya hantam uang parkir. Ya, diterapkan betul-betul uang parkir yang mahal. Ya, jadi uang parkir itu yang di tanah-tanah milik pemerintah itu jangan dijual murah. Ya, harus mahal. Ya, juga parkir yang di gedung-gedung parkir milik swasta itu dibebaskan tarif parkirnya. Jadi untuk mengurangi kemacetan dari mobil, bangunlah gedung parkir yang banyak. Setelah itu, tarif parkirnya untuk milik swasta itu dilepaskan. Ya, jadi kalau tarif swasta itu 1 jamnya 10.000, ya silahkan. Yang punya mobil kan merasa punya duit. Ya. Nah, terus kalau swasta itu mau memainkan parkir, misalnya kalau jam kantor itu tarifnya 20.000 per jam. Kalau jam malam sudah tidak kantor, ya apa atau mall sudah mau tutup, itu menjadi murah. 1 jam cuma 2.000. Ya kan terjadi persaingan antara gedung parkir, yaitu dipersilahkan. Ya, jadi kalau di luar negeri, di Hong Kong maupun di Singapura yang dekat ini, apalagi Tokyo ya, apalagi Eropa, Amerika, Chicago, San Francisco, itu udah jangan pikir dah. Itu kalau orang punya mobil yang dipikirkan adalah ini uang parkirnya gimana. Itu besar sekali. Dan itu cukup efektif ya Om Bob ya? Sangat efektif. Dan kalau parkir di pinggir jalan, itu kalau di
negara-negara yang tadi itu tidak bisa sembarangan. Kalau you berani parkir di jalan, pinggir jalan, kena tilang. Nah, tapi ada parkir gelap nggak Om Bob ya? Ya itu bedanya. Kalau di Jakarta ini kan repot ya, kan ada atau parkir yang dikuasai oleh beberapa oknum ya. Nah kalau diterapkan bahwa parkir itu mahal, dan sekarang misalnya ada itu preman tukang parkir, nah, kan nggak bisa lagi jalan ya. Dulu kan pernah itu ya, di beberapa komplek pertokoan atau komplek office itu kan ada parkir meter tuh. Zaman gubernur sebelum yang sekarang ini kan sudah pakai parkir meter. Itu kan uangnya masuk ke Pemda semua ya, dan orang udah merasa wah ini kalau lebih jamnya bayarnya lebih macam-macam tuh. Tapi sekarang kan itu kelihatannya mesin-mesin parkir itu kan sudah tidak berfungsi. Tapi sebenarnya apa itu bisa jadi solusi untuk masalah kemacetan Om Bob? Jadi untuk mengatasi kemacetan dari mobil dan motor di Jakarta ini nggak bisa cuma diselesaikan secara parsial. Oh ini berarti ganjil genap yuk selesai, nggak bisa. Ya, oh ini parkirnya harus dimahalkan. Hanya itu ya nggak bisa. Nah sekarang kalau parkirnya udah dinaikin, tapi parkir di pinggir jalan masih bisa gimana? Nah. Memang sudah ada larangan tidak boleh parkir di sini, tetapi ada juragan parkir di sana. Terus gimana? Yang namanya parkir liar tadi itu. Berarti fungsi atau aturan-aturan yang membuat supaya tidak macet jalannya itu ya nggak bisa berjalan. Ya kalau mobil itu produksinya nggak pernah turun, produksi sepeda motor yang setahun lebih dari 10 juta itu juga nggak bisa turun, jalannya tidak tambah-tambah, ya kan nggak mungkin nggak macet kan. Jadi ini mestinya masalah ini kompleks sekali. Tapi kalau tadi transportasi umum kayak bis misalnya itu jadi murah kayak 1.000 atau something gitu, itu apa nggak rugi Om Bob? Ya memang. Kalau yang ngelola swasta ya rugi. Justru karena pemerintah daerah itu anggarannya sampai aja gile ya. 70 atau 80 triliun itu. Ya harus ada anggaran untuk subsidi transportasi umum. Itu subsidi transportasi umum, bukan subsidi untuk anggota DPR-nya dikasih mobil yang lebih bagus, pejabat-pejabatnya dikasih mobil yang lebih bagus, bukan itu. Yang utama subsidi transportasi umum. Oke, kita akan break dulu Om Bob. Kita akan kembali sesaat lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Kita masih tunggu komentar Anda untuk kita diskusikan di sini. Silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kalau Anda ingin kirim komentar tentang apapun itu, untuk kita bisa bahas di sini, langsung aja kirim WhatsApp di 0878 5590 7788. Kita masih berdiskusi seputar opsi untuk mengatasi kemacetan yang salah satunya adalah melakukan subsidi transportasi umum. Ya, jadi kasih anggaran yang cukup besar supaya transportasi umumnya baik. Bisnya harus bagus, metro mininya harus bagus, drivernya harus sopan, bukan kebut-kebutan. Ya, jadi semua itu menjadi tertata dengan rapi. Ya, saya pikir utamakan transportasi yang benar dan murah. Pasti nanti akan banyak orang yang mengalihkan dananya itu untuk lari ke transportasi umum. Dengan catatan tadi itu ya, keamanannya oke, kebersihannya oke, supirnya tidak kebut-kebutan, ya, jadwalnya benar, ya, jangan kalau pas waktu-waktu tertentu misalnya mau makan siang, supirnya makan siang semua, terus kendaraannya kosong, ya. Ngetem. Ya kalau sekarang supir-supirnya tuh kebelet mau ke kamar kecil, semua perginya bareng-bareng, nah, jadi nggak loh pada jam-jam tertentu tuh nggak ada bis, ya, nggak ada metro mini lah, itu kan bikin kacau. Jadi harus dengan sistem yang mengutamakan pelayanan publik ini. Oke. Tapi kan kalau supir kan biasanya ngebut Om Bob. Iya. Itu kalau supir setoran. Ya sekarang kalau kendaraan-kendaraan umum yang bukan milik pemerintah, itu kan sistemnya setoran.
Satu hari harus setor sekian supirnya. Nah itu kan kebut dia. Kebut, kalau belum penuh tidak dijalankan. Dan jalannya kebut-kebutan ya supaya cepat-cepat bisa dapat penumpang. Nah itu kan nggak boleh terjadi seperti itu. Nah terus caranya gimana, Bob? Ya memang harus kreatif ya. Bila perlu, dulu kan sudah pernah dilakukan itu ya. Supir dari busway itu digaji bulanan. Oh, Di atas UMR. Banyak orang rebutan mau jadi supir busway. Katakanlah sekarang misalnya ya, ada supir busway dikasih gaji 10 juta. Wow. Semua rebutan nggak? Rebutan. Tapi dengan catatan, satu, you harus sopan, you harus rajin, tidak boleh bau keringat. Wah, misalnya gitu kan. Tidak boleh ngebut, ya harus on time. Kalau kamu nggak seperti itu, kamu dipecat. Udah gitu, pasti orang udah berbondong-bondong rame. Nah, tapi sistem ini kan juga harus ada yang ngawasi, ya ngawasin pakai CCTV secara wireless itu. Halte bis ini ada control roomnya di balai kota sana ya misalnya ya. Nah, itu dikontrol ya, karena manajemen itu kan mengatakan without control is big zero. Jadi kalau sudah diterapkan peraturannya, dikontrol dengan 1-2 orang, kontrolnya ini kan harus selama jam operasi bis. Ya jangan tadi itu pas makan siang, sorry saya nggak kontrol dulu, makan siang dulu tapi tidak kontrol. Nah kalau itu terjadi terus gimana? Kan yuk jadi macet jalan-jalannya ya. Nah nanti kalau ditegur sama atasannya, loh ini gimana? Kok kamu nggak ada di tempat? Itu mengakibatkan bisnya itu tumpuk-tumpuk, nggak ada yang ngasih tahu. Maaf bos, saya kan lagi makan siang. Masa tidak boleh makan siang? Ini kan berarti melanggar hak asasi saya. Jauh lagi. Ya, lewat kan? Ya jadi ini semua harus dipikirkan masak-masak, bahwa tujuan dari adanya controller, tujuan daripada driver, itu semua tujuan utamanya adalah memberikan public service. Ya nggak bisa sekarang pas jamnya makan siang terus bisnya nggak jalan, kan nggak bisa. Ini harus ada satu pendidikan moral, pendidikan attitude agar supaya ini jalan semua. Ya kalau ini udah jalan semua, nah saya kira kok ya tidak lama itu untuk mengatasi macet ini. Nah, Om Bob kan sempat ada wacana tuh mobil yang usianya tuh lebih dari 5 tahun kabarnya tidak boleh beredar di jalanan gitu. Itu terus gimana, Om Bob? Ya itu wacana ya, tinggal boleh aja wacana. Tetapi kalau diterapkan di Indonesia ya belum bisa ya. Loh, kenapa? Ya income pendapatan per kapitanya Indonesia kan belum gede. Mana ada orang yang 5 tahun ganti mobil baru? Mana yang ada? Nggak bisa. Ya jadi kalau masalahnya menghilangkan kemacetan itu jalan 5 tahun usia mobil di atas itu sudah nggak boleh dipakai, itu adalah nonsense. Ya itu cuman bagus saja di kata-kata, bagus saja pemelintiran kata-kata ya, pidato-pidato manis supaya orang luar negeri merasa itu oke gitu ya boleh. Tapi prakteknya nggak bisa. Ya intinya adalah terlalu banyak kendaraan, terlalu mudah orang punya kendaraan. Mempunyai kendaraan dengan kewajiban menyicil itu lebih murah daripada saya memakai ongkos untuk kendaraan umum. Itu intinya. Yang mobil dianggap saya masih punya kemampuan untuk beli mobil, beli bensin, parkir murah masih enteng. Tapi harus digenjot. Kalau parkirnya mahal, tidak bisa sembarangan parkir di pinggir jalan, itu baru akan semacam itu. Rasain lu gitu ya. Kalau semua sudah punya mobil itu bikin susah. Punya sepeda motor tuh bikin susah. Bayangin tuh kalau yang yang ada di kampung-kampung itu semua satu rumah punya 2 atau 3 sepeda motor. Ya itu sudah umum. Karena bapaknya kerja di kantor A, ibunya kerja di pabrik B, anaknya sekolah di SMA apa atau universitas, jadi punya 3 kendaraan. Why punya 3 kendaraan? Karena kalau saya naik kendaraan umum lebih mahal. Jadi lebih baik saya nyicil dan saya punya. Kan begitu. Nah ini yang harus dikikis.
Ya, harus dipikirkan dengan betul-betul. Kalau memang ini bisa dipikirkan dan dilaksanakan dalam 1-2 tahun, saya kok yakin bahwa nanti macetan di Jakarta itu akan jauh berkurang. Well, Om Bob, kita akan break dulu sebentar dan kita akan kembali lagi. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Nah, tadi sempat kita bahas tentang memperbaiki transportasi umum untuk mengatasi kemacetan. Tapi, apakah itu cukup, Om Bob? Akan bisa jalan lancar dan cukup apabila kendaraan umumnya itu jalurnya diperbanyak. Kendaraannya diperbanyak, jalurnya diperbanyak. Ya, jadi jangan seperti sekarang. Ya, sekarang masih ada yang dari pinggiran-pinggiran Jakarta itu kalau mau masuk Jakarta masih susah. Kendaraannya masih kurang. Ya, busway juga rutenya masih tertentu. Jadi ini harus diperbanyak. Ya, jadi ada jalur busway macam-macam itu. Kalau kita lihat sekarang jalur busway itu bisnya juga belum 1 menit lewat tuh, belum 2 menit lewat tuh. Itu kalau pas jam bubaran kantor masih untel-untelan nggak keruan. Ya, itu berarti kurang beres. Jadi ini saya kira memang diperlukan suatu pekerjaan yang serius, tapi yakin kalau ini dijalankan kemacetan Jakarta akan selesai. Tapi kalau masih tumpang tindih seperti ini, IMB mau bikin gedung parkir juga susah, nggak keluar-keluar misalnya ya. Ini kan sekarang terkenal nih, izin juga susah misalnya, susah keluarnya, ini ya repot. Jadi harus dipermudah, semua dipermudah. Jadi kalau ini semua sama-sama mempunyai kepentingan yang sama, yaitu tadi menghindari kemacetan, ya itu pasti akan jalan. Terus Om Bob, syarat yang paling utama supaya cita-cita atau impian yang spektakuler ini bisa terwujud, apa ya Bob ya? Ya, penegakan hukum yang benar. Hukum nomor 1. Ya, jadi tadi itu kalau ada parkir liar, jadi tidak dengan betul. Jangan malah tukang parkirnya itu ternyata memberi upeti kepada pejabat yang harusnya menertibkan. Ini kan terjadi. Ya, KPK harus bertindak dengan keras. Ya, terus itu yang parkir di jalan. Kan sudah ada aturannya, nggak boleh. Nah, kita kalau lihat tuh di jalan-jalan itu malam hari itu banyak kendaraan-kendaraan yang parkir karena nggak punya garasi. Ya, parkir di sana dikerudungi pakai kain, kan? Ya, itu semua itu kan nggak boleh. Nah, itu harus ditindak. Kalau ada orang yang kong-kali-kong TST, ya itu teman kita sendiri, ya itu kasihan macam-macam itu, ya pejabat itu dipecat. Nah, sekarang masalahnya juga kan, sekarang mecat pegawai kan nggak boleh. Hanya bolehnya dipindah. Wah, istilahnya dipromosikan di tempat yang lain. Karena kalau dipromosingkirkan katanya takut yang kena pecat itu marah ya, atau kasihan ya, perlu dikasih muka. Jadi itu para pejabat-pejabat, oknum-oknum yang nekat, yang kena masalah, kita lihat ya seringkali bukan dipecat ya. Ada tapi ya sedikit sekali. Tapi seringkali yang dikatakan dipromosikan menjadi pejabat di tempat lain. Nah itu udah salah masih dipromosikan, itu gimana? Ya karena aturannya kita itu kurang tepat. Jadi sebetulnya ya kalau semua mempunyai keinginan yang sama dan jalan pemikirannya, visinya sama, baik yang namanya eksekutif, baik yang namanya legislatif, itu sama-sama punya keinginan yang sama, visinya sama, akal sehatnya sama, ya itu akan jalan dengan baik. Jangan seperti ya kalau ada satu pendapat atau satu kelakuan dari eksekutif, wah legislatifnya terus teriak-teriak. Nah ini nggak benar misalnya seperti itu ya, banyak oknum-oknum yang memberi suara yang macam-macam ya, itu bikin susah. Ya jadi harus terintegrasi, visinya sama, nah baru itu bisa jalannya tepat guna. Tapi Om Bob, apakah model seperti itu tuh bisa terjadi di Indonesia ya? Ya sebetulnya ini kan faktornya banyak. Untuk bisa menjadi baik itu kan di samping usaha kan juga ada ridho dari Tuhan, ya kan? Nah jadi kalau langkah yang dilakukan itu harus betul dulu ya. Jadi misalnya
Sekarang kalau kita milih dari pemimpin, ya memang harus dipilih. Pemimpin itu track recordnya bagus atau tidak. Ya, jangan dipilih gara-gara maaf ya, itu ada serangan fajar misalnya begitu, terus dipilih. Dalam ya. kutip ya. Ya, terus oke, kita tidak mikirin kepentingan yang lebih besar, tapi hanya mementingkan golongan kita tertentu. Terus itu yang dipilih, ya itu jadi repot. Jadi memang harus dilakukan secara terbuka, paparan-paparan kampanyenya itu harus dilakukan, dan nanti kalau sudah di dalam menjabat itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, ya itu harus punya mekanisme untuk diganti. Jadi nggak bisa kalau sudah terpilih terus ternyata kerjanya ngawur, itu terus ya wis ya, sesama habis kota jangan saling mendahului, ya itu repot. Nggak bisa ya. Jadi konklusinya untuk mengatasi kemacetan tadi, selain ganjil dan genap, apa yang harus kita lakukan ya? Ya kalau dari diskusi tadi itu ya, satu, kendaraan umum itu harus tersedia dengan banyak, baik jumlahnya maupun jalurnya. Berikutnya, drivernya harus benar, tidak boleh kebut-kebutan. Gaji drivernya harus lebih bagus dari yang lain. Nah, terus dilarang parkir di pinggir jalan, itu harus dilaksanakan dengan baik. Parkir yang selama ini dianggap murah harus dinaikkan, baik parkir milik pemerintah maupun gedung parkir milik swasta. Tarif parkir gedung parkir swasta, tarifnya dibebaskan agar supaya orang mau berinvestasi bangun gedung parkir. Dari semua itu tetap harus dipasang alat pemantauan, jangan sampai terjadi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir, kalau ada yang berani melanggar apa yang sudah ditentukan ini, orang tersebut harus dipecat, dipenjara seberat-beratnya untuk jadi contoh. Oke, kita break dulu Om Bob ya. Sambil terus Awang ingetin kalau Anda mau kirim komentar tentang apapun itu, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Langsung aja dikirim dan kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih terus Anda dengerin Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, dan sekarang kita menuju ke komentar selanjutnya. Terima kasih Pak Merwin yang mengajak kita diskusi tentang sebenarnya ada pola pikir orang tua yang menyekolahkan anaknya di masa pandemi ini. Jadi ada yang mengikuti aturan sekolah kayak pembelajaran jarak jauh, atau pingin ada potongan untuk uang sekolahnya 25 atau 50% gitu, atau yang justru memberhentikan anaknya sekolah selama 1 tahun. Nah, menurut Om Bob yang terbaik yang mana? Yang terbaik itu yang sesuai dengan kondisinya sang anak dan keluarganya. Ya. Kalau ini keluarganya cukup kaya, ya bisa saja manggil guru privat. Oke. Belajar pelajaran sekolah yang selama ini tidak bisa diikutin karena pandemi sekarang ini, ya. Manggil guru-gurunya di rumah, ya. Cari guru-guru yang sekarang kan banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa itu yang mungkin juga nggak kuliah tapi pinter-pinter, lah itu dicari, suruh datang ngajarin di rumah. Kalau mengenai bagaimana uang sekolah itu apa perlu dipotong, nah, karena alasannya kan tidak ada masuk di sekolah. Nah itu sebetulnya juga masuk akal juga, ya, karena sekarang dengan situasi pandemi yang sekarang ini kan juga banyak orang yang penghasilannya merosot. Kalau sudah penghasilannya merosot seperti ini, kalau uang sekolahnya itu tidak dipotong, kan artinya gaji guru-guru kan tidak dipotong. Ini mungkin bisa merasa tidak adil. Semua penghasilannya berkurang, ya. Kita yang kerja juga gajinya dipotong 50%, 30% karena perusahaannya itu nggak ada income. Ya, pegawai negeri aja kemarin THR sepertinya nggak ada kan, nah, karena pemerintah juga nggak ada income, ya, semua uangnya untuk mengatasi pandemi ini, ya. Nah sekarang kalau sekolah tidak sekolah,
itu kok gaji gurunya tidak dipotong. Lah mungkin ada rasa keadilan yang kurang pas gitu kan. Nah, mestinya ya sekolahan-sekolahan itu ya harus ya, dengan adanya situasi seperti ini di mana anak-anak itu nggak usah masuk sekolah dulu, belajar jarak jauh. Ya, belajar jarak jauh daring itu kan juga menghabiskan kuota kan. Betul. Itu banyak kita tahu tuh kuotanya habis ya, teriak-teriak seperti itu terus lah. Mestinya uang sekolah yang untuk buat bayar uang sekolah itu ya bisa di-switch untuk bayar kuota, misalnya begitu ya. Itu ya masuk akal juga ya. Tapi ide bahwa bagaimana kalau selama setahun ini malah difokuskan tidak sekolah, baru ceritanya cuti sekolah ya. Nanti kalau tahun depan pandeminya sudah selesai, tahun depan baru dimasukkan lagi ya dengan kelas yang sama ya. Jadi seolah-olah memogokkan diri untuk tidak masuk sekolah agar supaya kondisi menjadi sehat untuk diteruskan sekolahnya. Itu juga salah satu ide yang baik. Kalau memang usia anak tersebut masih memungkinkan ditunda, ya nggak apa-apa ya. Tapi selama libur di sekolah itu, selama cuti sekolah ya, itu ya harus belajar. Ya, jangan supaya nanti buat main-main tok lama-lama nggak bisa, tapi justru harus nonton film dokumenter yang bagus ya. Orang tuanya mendongeng sesuatu ilmu-ilmu pengetahuan untuk anak-anaknya ya, diberikan satu permainan-permainan atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang nanti akan membawa dia menjadi lebih produktif, menjadi manusia yang baik ya. Atau justru menggunakan waktu selama setahun tidak sekolah itu menanamkan budi pekerti ya, bahwa orang hidup itu harus punya tujuan yang baik, harus punya akal sehat ya. Jadi harus mau membantu orang tua, harus menghormati sesama manusia. Nah itu perlu ya, bagaimana sopan santun ya, ini harus diajarin. Justru karena 1 tahun ini tidak ada pelajaran sekolah di rumah, orang tua harus mengajarin ya. Di samping agama yang sudah dianut, itu diajarin budi pekerti ya, bagaimana bisa mandiri gitu kan. Kalau selama ini masih dimandiin sama orang tuanya, ya dilatih bisa mandi sendiri ya. Mau macam-macam bisa sendiri. Ini justru saatnya, dengan harapan nanti begitu masuk sekolah untuk tahun berikutnya yang sudah cuti sekolah setahun ini, dia sudah menjadi yang berbeda, sudah lebih mandiri, tidak cengeng ya, sopan satunya lebih bagus, macam-macam. Ini bisa ya. Jadi sekarang tidak ada yang mana yang betul, mana yang salah, tetapi semua jalan akan menjadi baik kalau di dalam memanfaatkan cuti sekolah tadi itu maupun dimanfaatkan untuk sekolah jarak jauh tadi itu dilakukan dengan benar, dengan serius ya, nggak cuman kelihatannya saja. Kalau di tempat kita ini kan sering tuh yang namanya slogan itu sudah jadi, seolah-olah sudah jadi ya, anti korupsi, say no to korupsi. Nah itu dianggap sudah nggak korupsi, padahal terjadi korupsi ya. Say no to drug. Wah, ternyata kalau kita baca media-media itu banyak itu ya, narkoba marah di mana-mana. Nah ini ya, banyak yang main itu nggak tahu itu ya. Nah ini juga begitu. Jadi jangan cuman belajar daring, belajar online, tapi cuman ngomong doang di rumah. Yang dilihat online itu malah nonton YouTube. Harusnya pelajaran malah nonton YouTube. Kuotanya habis buat nonton YouTube. Nah itu kan nggak boleh ya. Jadi di sini orang tua dan kita tuh harus serius. Ya, sekali lagi serius. You mau apa ya serius lah, lakuin lah. Ya, itu yang terbaik. Oke. Wow. Ini sepertinya kita hampir aja kehabisan waktu. Menarik sekali pembahasan kita episode kali ini. Om Bob, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sambil terus Abang ingetin, kalau Anda mau kasih komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Kalau akan via email, silakan ke alamat apapun yang Anda mau @gmail.com. Sampai ketemu minggu depan di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.